Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Ray. Selamat pagi Pak Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ray. Semoga kita sehat selalu ya Pak Ray. Selalu semangat. Baik, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG yang kemarin melemah begitu pasca beberapa hari sebelum ditutup melemah kemarin begitu, mencatatkan rally menembus level 8 ribuan pasca Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga acuan, kemudian juga ada sentimen dari The Fed sendiri yang menurunkan tingkat suku bunga acuan. Harusnya sih ini kemudian menjadi booster untuk IHSG melanjutkan rally, tapi terjadi koreksi kemarin. Menurut analisa dari Anda seperti apa Pak Ray? Iya, menurut saya memang momen kalau ada all time high seperti itu memang rawan aksi profit taking, apalagi dibuka gap up waktu pagi ya, dibuka gap up kemudian langsung menguat ke all time high di 8.068, rawan akan aksi profit taking. Selain itu menjelang tenggat waktu ada rebalancing FTSE tanggal 22, tanggal 19 dan 22 ini mendorong saham-saham yang akan di rebalancing itu mendorong dana asing keluar dari situ. Kemudian seperti ada beberapa saham yang asing menjual besar sehingga IHSG-nya terbatas kenaikannya. Seperti itu, Pak. Iya, artinya secara teknikal dan juga secara level ini memang sudah kemudian menjadi satu momentum yang wajar untuk IHSG mengalami koreksi sehat begitu ya. Artinya memang tidak ada satu hal yang perlu dikhawatirkan secara fundamental begitu ya, Pak Ray ya. Benar sekali. Ini Baik. Kalau kita lihat ke beberapa sentimen ataupun beberapa isu lah ya terkait dengan makro ataupun fundamental ekonomi Indonesia mengenai RAPBN tahun 2026 yang memperlebar defisit ke 2,68%. Bagaimana pasar sebetulnya melihat ini, Pak Ray? Pasar melihatnya harusnya ini ekspansif ya, tapi belum dianggap riskan karena masih di bawah ambang 3%. Kemudian dipastikan oleh pemerintah sendiri bahwa melebarnya defisit ini diikuti dengan penggunaan ataupun belanja yang lebih produktif. Jika kemudian cenderung konsumtif, maka ada ketidakyakinan dari investor sendiri mengenai tata kelola dari defisit ataupun mungkin RAPBN tahun 2026 begitu ya. Benar, Oke, Bapak. artinya pasar melihat ini positif selama itu adalah untuk sektor produktif. Baik, The Fed sudah memangkas suku bunga acuan 25 basis point dan memberikan sinyal 2 kali pemangkasan lagi di tahun ini. Kenapa ya sih justru melemah meskipun sentimen globalnya positif. Di luar kemudian tadi ya ada koreksi wajar yang kemudian terjadi begitu. Kalau kemudian kita lihat dari saham-saham konglomerasi ataupun mungkin yang market cap-nya besar sudah overbought sehingga kemudian begitu dilepas sedikit langsung berpengaruh terhadap pergerakan IHSG atau seperti apa temuan Anda, Pak Ray? Iya, yang menjadi pemberat kemarin kan termasuk itu adalah saham-saham perbankan yang termasuk Big Four bank itu, kecuali yang asing tidak jual itu kan BBRI yang sudah berkurang penjualannya. Kemungkinan ini mereka ingin menggeser portofolio mereka ke sektor-sektor yang lain untuk mengurangi resiko. Mungkin selain karena ada rebalancing, perbankan ini menekan sektor perbankan ini bisa menekan indeks karena kemungkinan pertimbangan dari NIM yang mungkin menjadi NIM yang akan datang yang mungkin menjadi perkiraan mereka untuk mengurangi porsi portofolio mereka di saham-saham perbankan gitu. Oke.
Baik, saham-saham perbankan yang kemarin melemah, apa analisisnya ataupun apa rekomendasinya di perdagangan hari ini? Apakah mungkin pasca koreksi kemarin saatnya untuk masuk atau Anda melihat masih ada kemungkinan untuk saham-saham perbankan untuk melanjutkan pelemahannya, Pak Ray? Eee, Berbeda-beda ya Pak, Mhm. kalau, kita lihat untuk saham yang pemberat yang kemarin seperti BCA dan Bank Mandiri itu, masih secara secara, asingnya dana asing masih keluar terus, sehingga kemungkinan untuk turun ataupun lebih turun lagi harganya ada kemungkinan seperti itu. Hmm. Jadi Iya, jangan dulu masuk untuk Bank Mandiri begitu ya? heeh, Oke. kita mungkin untuk pertimbangannya untuk buy on weakness saja, gitu. Lalu bagaimana dengan BCA? BCA juga sama sih, Pak. Untuk BCA itu, kenaikannya terbatas karena asingnya masih jualan terus, menjadi pergerakannya tidak dapat naik di atas level 8.000 gitu, Pak. Oke, baik. Beberapa hari yang lalu masyarakat kemudian ataupun pelaku pasar sempat menunjukkan ketertarikannya terhadap sektor-sektor perbankan himbara terkait dengan dikucurkannya dana 200 triliun rupiah dana pemerintah yang diambil dari Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan kepada perbankan BUMN begitu ya. Tapi kalau kita lihat kemarin terjadi pelemahan, apakah ini hanya semata teknikal saja atau sebetulnya dari pelaku pasar mulai kemudian ragu bahwa perbankan BUMN sendiri akan dapat menyalurkan kredit yang dikucurkan oleh pemerintah sendiri ke sektor-sektor yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis dari Anda seperti apa, Pak Rey? Ya, sepertinya memang seperti itu. Hmm. Mereka asing terutama ya, kelihatannya melihat bahwa ada risiko untuk penurunan NIM di perbankan. Untuk yang kemarin yang pengucuran dana pemerintah, sepertinya Bank BRI lah yang lebih siap untuk siap menyalurkan begitu. BNI Sehingga ya, Bank Nasional Indonesia ya? BRI, Bank Negara, Pak? Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat BB. Indonesia, oke. Bukan Bank Iya, Negara Indonesia. Baik. Baik. iya. Kenapa BRI lebih siap, Pak Rey? Ya, karena sudah infrastrukturnya sudah ada dan mereka memang model bisnisnya memang untuk mengacu ke memberikan kredit UMKM dan mikro begitu, Pak. Oke, karena itu kemudian menjadi sebuah pola model bisnis yang sudah dijalankan sekian lama begitu ya, sudah terbiasa Nah, untuk membatasi risiko terkait dengan non-performing loan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Anda menyimpulkan BRI lebih siap begitu untuk menyalurkan kredit yang dikucurkan oleh pemerintah. Baik, semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Rey, tentu saja dengan saham-saham pilihan dari Anda dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan berbincang bersama Pak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Kita akan melihat terlebih dahulu pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,88% di level 45.706. Kemudian MSCI Singapura menguat 0,05% di level 4.314. Kospi Korea dibuka melemah 0,51% ke level 3.443 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,09% di level 26.525. Berikutnya saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Ray, pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi. Baik, untuk saham-saham pilihan kita akan langsung bahas secara verbal saja dengan Pak Ray. Kita bisa langsung ke pembukaan IHSG. Baik, sambil menunggu saya akan berbincang dulu dengan Pak Ray ya. Pak Ray. ya Pak. Ya, Pak Ray boleh disampaikan langsung secara verbal Pak untuk saham-saham pilihan Anda pagi hari ini. Oh iya,
untuk saham pilihan saat ini, seperti tadi saya sebut, BRI menarik karena mereka dianggap paling siap untuk menggunakan suntikan dana dari pemerintah karena modal bisnis mereka yang mengutamakan kredit UMKM dan mikro. Tapi melihat aksi jual asing yang masih masif saat ini, disarankan untuk entry di bawah di level 4120 atau 4150 dengan target price-nya di 4450. Kemudian ada saham Pegas proyek-proyek strategis yang sedang dibangun PGN seperti pabarkan Public Expose beberapa hari lalu, seperti proyek pipa gas Tegal Cilacap senilai $125 itu dan 4 proyek besar lainnya diharapkan akan memperluas jangkauan ke pelanggan dan juga akan menjadi sumber pendapatan baru. Pegas untuk entry price-nya di level 17.30 sampai 17.50, target price di 1.900. Kemudian ada Medco Energi Internasional mengakuisisi blok Saka Kemang di Sumatera Selatan. Ini implikasinya untuk memperkuat posisi strategis perseroan di Sumatera Selatan dan wilayah Sumatera di bagian selatan juga. Medco untuk entry price di 1.210 sampai 1.235, target price-nya di 1.450. Dan terakhir ada Telkom yang kembali tetap fokus mengembangkan bisnis data center sebagai bagian dari transformasi digital dengan target menjadi top player di ASEAN. Telkom di entry price di 3.180 sampai 3.200, target price di 3.600. Baik. Begitu, Pak. Oke, dari Medco kita ke Telkom ya. Ya. Baik. Ya, Pak. Telkom sudah ya? Sudah, Pak, Telkom. Oke, baik. BBRI, Pegas, Medco, dan juga Telkom semuanya direkomendasikan trading buy. Mengapa trading buy, Pak Rey? Apakah kemudian memang itu strategi investasi yang paling aman menyikapi dinamika IHSG hari ini atau seperti apa? Iya, mendekati all time high, kalau kita belum lihat koreksi yang besarnya ya memang sebaiknya trading buy dulu. Begitu. Untuk menjaga risiko profit taking. Pertama itu. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Rey, ada BBRI, Pegas, Medco, dan juga Telkom direkomendasikan trading buy. Dan berikutnya kita akan lihat update dari pergerakan IHSG pukul 9:04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami pasur datanya dari RTI, pemirsa, untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, pasca kemarin melemah. Bergerak 0,14% di level 8.021,544. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya ada BRPT, kemudian juga ada Toba, Antam, ATLA, dan MDKA. Kemudian top losers ada Bufa, BBNI, Mina, Telkom, SCMA. Sementara itu sektor yang memimpin penguatan adalah sektor kesehatan dengan penguatan 1,48%. Kemudian sektor yang melemah diantaranya adalah ada properti, teknologi, dan juga keuangan. Baik, Pak Rey, sektor keuangan masih mencatatkan pelemahan. Bagaimana Anda melihat kinerjanya sejauh ini? Apakah memang trading buy khususnya spesifik mengenai BBRI itu saja yang masih bisa dimainkan atau yang lain dihindari dulu menurut Anda? Ya sebaiknya dihindari dulu. Kita melihat atau nunggu di support saja, Pak. Soalnya kan rentan dengan penurunan karena penjualan asing itu, Pak. Oke, baik. Kalau kita bahas lagi beberapa isu yang kemudian menarik mengenai market lah ya, saham-saham Prayogo Pangestu yang naik signifikan tetapi tidak mampu menopang IHSG. Bagaimana menurut Anda untuk saham-saham Prayogo Pangestu ini? Untuk saham-saham konglomerasi, utamanya saham Bapak Prayogo, itu sangat menarik ya untuk ditradingkan ya. Karena di tengah indeks seperti ini dia bisa menguat walaupun porsinya memang masih belum sekuat saham-saham perbankan, sehingga
kenaikan ini terbatas gitu Pak. Untuk saham Bapak Prayogo ini memang untuk yang risk taker layak sih Bu untuk ditransaksikan gitu Pak. Baik, oke. Walaupun memang kemarin menguat ya. Secara harga ataupun valuasi menurut Anda seperti apa sih? Kemahalan atau masih dalam harga wajarnya? Kalau soal valuasi pasti akan sangat mahal ya Pak, karena pergerakannya sangat luar biasa kenaikannya. Kalau dilihat dari fundamentalnya, gitu Pak. Oke, baik, sangat mahal, tapi kalaupun ada potensi penguatan, ya menarik juga untuk bisa dimasuki asal modalnya ada gitu ya. Iya. Karena Dan harganya kita mahal. dan kita paham resikonya itu aja sih. Baik, baik. Oke. Kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini menguat, Pak Rey, bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini? ISG perkiraannya di support di 7.900, resist di 8.100. Jadi range tipis cenderung menguat. Oke, cenderung menguat, terbatas begitu ya? Ya, Sentimen apa lagi yang sebetulnya ditunggu oleh pelaku pasar, apakah itu secara global ataupun secara domestik, Pak Rey? harusnya penurunan suku bunga The Fed itu masih ditunggu yang 2 kali lagi itu pasti sangat berimplikasi ke risk appetite-nya dana-dana asing gitu, fund asing. Oke, tren capital outflow masih Anda lihat di pekan ini ataupun di akhir pekan ini? Masih sih Pak, karena itu kita cuma bisa menunggu kalau mereka sudah mengurangi penjualannya atau tekanan jualannya. Itu saja sih Pak. Oke, terkait dengan konsumsi domestik sendiri, Pak Rey, menurut Anda bagaimana sebetulnya program-program pemerintah yang akhirnya dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat sendiri yang memang belakangan ini nampaknya terdiskon begitu ya, terkait dengan naiknya angka pengangguran dan lain sebagainya. Dan ini juga berimplikasi terhadap beberapa sektor di pasar modal, satunya adalah consumer goods, kemudian juga sektor retail yang juga belakangan agak-agak kerepotan karena berkaitan dengan daya beli dari masyarakat yang menurun. Bagaimana Anda melihat ini? Sejauh mana ini kemudian ya mungkin sebaiknya diprioritaskan oleh pemerintah agar memiliki efek domino terhadap sektor-sektor yang ada di pasar modal kita, Pak Rey? Iya, kalau untuk sektor konsumsi memang harus growth terusnya yang dipegang ya untuk sektor-sektor seperti UMKM, untuk konsumsi masyarakat. Tentu butuh ketepatan dari kebijakan pemerintah sebenarnya. Sehingga kalau kebijakannya tidak menyentuh grassroots ini, ya sektor konsumsi akan melempem gitu, seperti itu. Baik, Pak Rey, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga analisis yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar. Namun keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Rey. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih.